Halo semua ya. Jadi karena materi eritrosit dan leukosit agak panjang, jadi untuk hari ini aku upload yang trombosit dulu. Nah, jadi trombosit itu jumlahnya ada sekitar 150 sampai 400 ribu per mikroliter ya kan. Usia dari trombosit ini hanya 5 sampai 9 hari. Jadi dia akan mengalami regenerasi terus-menerusnya. Pembentukan trombosit ya gampang ya, trombopoiesis ya kan. Lanjut. Nah, karena tadi kita punya nilainya kan sekitar 150.000 sampai 400.000, berarti kita punya penyakitnya dong kalau misalnya kurang dan lebih. Tapi untuk trombosit ini dia unik ya kan. Kalau misalnya hasil labnya itu di bawah 150.000, nah dia itu belum tentu dikatakan trombositopeni. Kenapa? Karena maksudnya si trombosit itu nggak terlalu sensitif gitu loh, walaupun dia kurang. Tapi kalau selama si pasien itu tidak mengalami gangguan itu nggak apa-apa. Nah, dikatakan trombositopenia jikalau dia di bawah 50.000. Kenapa? Karena kalau di bawah 50.000 dia bisa ada yang namanya perdarahan spontan ya kan, karena sel-sel dari pembekuan darahnya tidak ada. Nah, berikutnya yang disebut trombositosis juga sama, karena kita tahu bahwa si trombosit ini dia tidak terlalu tidak terlalu rigid, tidak terlalu ketat gitu kan. Jadi dia kalau di atas 400.000 nggak apa-apa. Nah, tapi kalau sudah di atas 450.000 itu baru ada masalah. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Karena kalau kita lihat di kurva ya, dia itu kayak bell curve. Jadi ada batas-batas tertentu saja, kalau misalnya dia kurang baru menyebabkan masalah ya kan. Dalam hal ini ya berarti yang tadi di bawah 50.000 dan di atas 750.000. Selama masih dalam batas ini ya masih normal-normal aja, walaupun nilai normalnya tadi balik lagi 150 sampai 400.000. Nah, sama seperti yang tadi, bahwa si sel ini dari stem cell dia akan menjadi myeloid stem cell, menjadi megakaryoblast. Kenapa? Karena ada pengaruh dari TPO. Ini tuh ngapalinnya kan masih blast, berarti kan masih calon. Nanti dari blast baru dia berubah jadi seed ya kan, jadi pro megakaryosit ya kan. Dia akan berubah jadi megakaryosit baru jadi trombosit ya. Ini ngapalinnya gampang kok. Pokoknya yang pertama blast, nanti blast dia akan berubah jadi seed, berarti sebelumnya harus ada pro megakaryosit, kemudian nanti megakaryosit dia jadi trombosit. Nah, biasanya satu megakaryosit ini bisa pecah jadi 2.000 sampai 3.000 trombosit. Nah, balik lagi ke definisi. Jadi trombosit adalah fragmen dari megakaryosit. Ada yang bilang tadi 2.000 sampai 3.000, ada yang bilang dari 1.000 ya kan. Umurnya tadi 5 sampai 9 hari, ada yang bilang juga 10 hari, tergantung beda buku. Ini kalau nggak salah dari buku Sherwood, kalau nggak aku lupa nama bukunya yang warna merah itu apa ya namanya. Aku lupa. Ya udah, nanti kalau aku ingat aku tulis di deskripsi. Nah, berikutnya, dari mana sih trombopoietin? Trombopoietin ya dari hati, ya dia berfungsi untuk meningkatkan megakaryosit. Trombosit itu ada dua, ya kan? Dia ada yang bersirkulasi dan ada juga yang di rongga-rongga limpa. Nah, yang bersirkulasi ya kita tahu lah ya untuk mengatasi perdarahan. Tapi yang di rongga-rongga limpa gimana? Dia akan digunakan saat ada perdarahan yang hebat gitu. Jadi dia kalau misalnya dibutuhkan aja baru keluar dari limpa, ya kan? Nah, berikutnya trombosit ini, karena kita tahu dia merupakan fragmen dari megakaryosit, berarti dia nggak punya nukleus, tapi dia punya organel. Nah, organel ini yang menghasilkan energi, ya kan? Nah, trombosit ini juga mempengaruhi aktin dan miosin. Apaan ya? Kok aku lupa. Ya nanti kalau aku ingat aku kasih tahu. Oke. Berikutnya. Nah, berikutnya plasma. Kalau misalnya tadi balik lagi ke plasma. Plasma kalau dia kehilangan clotting factor atau faktor pembekuan itu ya seperti fibrinogen atau faktor-faktor lainnya, faktor 258 ini nanti kita pelajari di faktor pembekuan darah ya. Nah, dia itu akan disebut serum. Nah, jadi sekarang terima aja bahwa serum adalah plasma yang kehilangan clotting factornya. Nah, struktur dari trombosit itu kalau kita lihat ya dia tuh bentuknya biconvex ya kan. Kalau tadi si eritrosit itu bikonkav, nah kalau dia ini biconvex sesuai gambar ini. Nah, dia terdiri dari membran plasma dan sitoplasma. Nah, membran plasmanya ini ada yang namanya GP1B dan GP2B 3A. Ini semacam yang mereka ini adalah glikoprotein pada permukaan dari plasma ya kan. Kemudian juga terdiri dari lipid atau lemak, yaitu adalah asam arakidonat yang bersifat sebagai proinflamasi ya kan. Kemudian ada
ion Ca2+ ya kan untuk construction. Juga dia berpengaruh pada faktor 2, 7, 9, 10, C dan S. Ini kita pelajari di faktor-faktor pembekuan darah nanti kalau ada videonya. Nah, dia juga berikutnya terdiri dari sitoplasma, itu faktor 13 ya kan, PDGF, VAF dan one Willibrand factor ya kan. Ini ada di faktor pembekuan darah. Itu nanti kita bahas lebih lanjut di tentang faktor pembekuan darah. Nah, sekian, terima kasih.